Film zombie selalu punya daya tarik tersendiri buat penonton yang suka cerita bertema kehancuran, wabah, dan perjuangan hidup. Di platform Netflix, ada banyak pilihan film zombie yang bisa ditonton, mulai dari yang penuh aksi, horor, sampai yang bercampur drama atau komedi. Dalam video ini, Mimin akan memberikan rekomendasi film zombie Netflix terbaik yang cocok buat maraton seru di akhir pekan. Alive, seorang pemuda yang hidup sendiri di apartemen, tiba-tiba mendapati dirinya terperangkap ketika wabah misterius mengubah sebagian besar warga menjadi zombie yang agresif. Tanpa adanya akses keluar dan koneksi komunikasi yang terbatas, dia harus beradaptasi dengan kondisi baru ini. Berbekal peralatan seadanya dan persediaan makanan yang menipis, dia berusaha untuk tetap bertahan hidup di tengah lingkungan yang sudah tidak lagi aman. Kesehariannya berubah drastis, dan tekanan psikologis mulai mengganggu pikirannya. Hari-harinya dihabiskan dengan mencari cara untuk tetap hidup sambil menghindari suara yang bisa memancing zombie masuk ke apartemennya. Dalam kesendirian yang terus-menerus, rasa putus asa mulai menghantui, hingga suatu saat dia menyadari bahwa dirinya tidak benar-benar sendirian. Di gedung seberang, ada seorang penyintas lain yang ternyata mengalami nasib serupa. Mereka mulai menjalin komunikasi dengan cara kreatif dan saling mendukung dalam situasi genting itu. Sebagai salah satu film zombie Netflix yang mengangkat tema bertahan hidup secara individu, film ini menekankan pada ketegangan psikologis serta dinamika hubungan dua orang asing yang bergantung satu sama lain. Interaksi mereka menjadi pusat emosional cerita dan menghadirkan momen-momen menegangkan maupun mengharukan di tengah invasi zombie yang tidak pernah berhenti. I'm not here to hurt you. Army of the Dead, sebuah kota besar yang pernah penuh gemerlap, kini berubah menjadi zona mati setelah wabah zombie menyebar dengan cepat. Las Vegas, yang dikenal sebagai kota hiburan, ditinggalkan oleh warganya dan dikelilingi tembok besar untuk menahan para zombie yang berkeliaran. Dalam kondisi tersebut, sekelompok tentara bayaran diberikan tugas berbahaya untuk menyusup ke dalam kota yang sudah hancur demi misi mengambil uang dari brankas kasino yang belum tersentuh. Mereka harus menghadapi waktu yang terbatas, zombie yang tidak seperti biasanya, dan risiko kehilangan nyawa kapan saja. Berbeda dari film zombie pada umumnya, para makhluk hidup kembali ini tidak sepenuhnya bergerak secara lambat atau tanpa strategi. Sebagian zombie memiliki kecerdasan dan membentuk hierarki sendiri, menciptakan tantangan besar bagi para karakter yang berusaha mencapai tujuan mereka. Ketegangan meningkat ketika berbagai konflik mulai muncul, baik dari dalam kelompok maupun dari ancaman yang semakin mendekat. Sepanjang perjalanan, tiap karakter memperlihatkan sisi manusiawi mereka dalam menghadapi situasi putus asa ini. Film zombie Netflix ini memperlihatkan dunia pasca-apokaliptik dengan latar unik dan porsi aksi yang intens. Tidak hanya menampilkan pertempuran brutal dengan zombie, namun juga memperlihatkan dinamika antara manusia yang harus saling bergantung dalam situasi berbahaya. Kombinasi antara kisah pencurian dan ancaman makhluk hidup kembali menjadikan film ini memiliki daya tarik tersendiri yang berbeda dari kebanyakan judul dalam genre sejenis. Resident Evil, Apocalypse. Wabah yang terjadi di kota Raccoon berkembang dengan cepat, dan para warga mulai menunjukkan gejala infeksi sebelum akhirnya berubah menjadi zombie. Di tengah kekacauan ini, seorang mantan anggota militer bernama Alice kembali beraksi untuk mencari jalan keluar sekaligus membongkar rahasia di balik perusahaan besar yang berada di balik bencana tersebut. Kota yang sebelumnya hidup berubah menjadi zona perang penuh kehancuran dan teror. Dengan berbekal kemampuan tempur dan pengalaman dari kejadian sebelumnya, Alice tidak hanya harus menghadapi para zombie, tetapi juga eksperimen biologis lain yang jauh lebih berbahaya. Selain itu, ia juga bergabung dengan kelompok kecil yang terdiri dari polisi dan warga sipil, masing-masing dengan perannya sendiri dalam bertahan hidup. Ketegangan meningkat saat mereka mencoba mencari jalan keluar dari kota yang sepenuhnya tertutup oleh otoritas militer.
Sebagai bagian dari waralaba Resident Evil, film ini menjadi salah satu film zombie Netflix yang dipenuhi aksi non-stop dan suasana distopia. Pemandangan kota yang hancur, laboratorium rahasia, dan pertarungan melawan makhluk mutan memberikan pengalaman menonton yang penuh ketegangan. Dalam setiap adegan, ancaman datang tidak hanya dari zombie, tapi juga dari organisasi yang menciptakan kekacauan ini sejak awal. Kingdom Ashin of the North. Di wilayah utara Joseon yang dingin dan terpencil, seorang perempuan muda bernama Ashin mengalami tragedi besar yang merenggut keluarganya. Setelah kejadian tersebut, ia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan semua itu terjadi, hingga akhirnya menemukan tanaman misterius yang memiliki kemampuan menghidupkan kembali orang mati. Namun, apa yang tampak seperti keajaiban ternyata membawa malapetaka lebih besar. Dari penemuan inilah benih wabah zombie mulai tersebar ke seluruh kerajaan. Ashin yang semula hanya seorang gadis biasa akhirnya tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan penuh tekad. Dalam perjalanan balas dendamnya, ia mengungkap berbagai rahasia kelam kerajaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengkhianatan terhadap sukunya. Proses pencarian keadilan yang dilakukan Ashin juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan ambisi bisa menjadi penyebab kehancuran besar. Tanaman yang ia pelajari berubah menjadi senjata yang menimbulkan bencana bagi seluruh negeri. Film ini menambah lapisan baru dalam semesta cerita Kingdom dan memperluas pemahaman tentang asal mula wabah zombie. Sebagai salah satu film zombie Netflix, cerita ini menggabungkan unsur sejarah, politik, dan horor dengan latar yang sangat khas Asia Timur. Penonton tidak hanya diajak melihat pertarungan melawan zombie, tetapi juga menyaksikan bagaimana konflik personal dan sosial bisa memicu bencana yang jauh lebih besar dari sekadar wabah. Train to Busan. Sebuah perjalanan kereta cepat dari Seoul menuju Busan berubah drastis menjadi situasi penuh bahaya ketika salah satu penumpangnya ternyata terinfeksi virus zombie. Di dalam ruang sempit dan terbatas geraknya, para penumpang harus bekerja sama untuk bertahan hidup dari serangan para zombie yang terus bertambah jumlahnya. Ketegangan meningkat seiring waktu, apalagi mereka harus melewati berbagai stasiun dan rintangan sepanjang perjalanan yang tidak memberikan jaminan keselamatan. Beragam karakter dengan latar belakang berbeda memberikan dinamika kuat dalam cerita. Ada seorang ayah yang membawa anaknya, pasangan muda yang sedang menanti kelahiran anak, hingga sekelompok pelajar yang harus saling melindungi. Setiap karakter membawa cerita masing-masing yang memperlihatkan berbagai respons terhadap situasi ekstrim. Interaksi antar penumpang menjadi elemen penting dalam menggambarkan rasa panik, keputusasaan, dan solidaritas di tengah kekacauan. Film Train to Busan menghadirkan kombinasi antara aksi mendebarkan dan drama yang menyentuh. Lokasi dalam kereta menjadi latar yang membuat pergerakan menjadi terbatas dan tekanan semakin terasa. Dengan intensitas yang terus meningkat dan ancaman zombie yang tak kenal lelah, film ini memberikan pengalaman menonton yang seru dan menegangkan sepanjang durasi cerita. Peninsula. 4 tahun setelah insiden besar yang menghancurkan Korea, wilayah tersebut ditetapkan sebagai zona terlarang dan ditinggalkan sepenuhnya. Namun sekelompok orang disewa untuk kembali ke daerah itu demi misi pengambilan uang tunai yang tertinggal dalam truk lapis baja. Saat memasuki area tersebut, mereka menyadari bahwa kondisi di sana jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan, karena tidak hanya zombie yang mengancam, tetapi juga kelompok manusia yang membentuk sistem kekuasaan baru. Tim yang masuk ke zona ini harus menghadapi jebakan, pengkhianatan, dan serangan mendadak dari zombie yang masih aktif berkeliaran. Beberapa anggota mulai kehilangan harapan karena tidak semua rencana berjalan lancar. Selain itu, mereka juga bertemu dengan keluarga penyintas yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut dan memiliki caranya sendiri untuk tetap hidup. Pertemuan ini membuka jalan baru bagi misi mereka. Peninsula melanjutkan semesta dari Train to Busan dengan latar waktu berbeda dan skala cerita yang lebih besar.
Adegan aksi didukung dengan efek visual yang menggambarkan kota mati penuh reruntuhan, serta kejar-kejaran menegangkan antara manusia dan zombie. Walau tema utamanya masih soal bertahan hidup, cerita ini juga menggambarkan bagaimana manusia beradaptasi dan membentuk tatanan baru di dunia pasca apokaliptik.